Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan kita ada saya Fahrul Rizal dengan NIM 1911110002453 dan juga teman saya. Nama saya Kevin Donavan, NIM 1911100002512. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai penganggaran untuk perencanaan dan juga pengendalian. Selain menjelaskan apa itu anggaran dan ada beberapa macamnya, kami akan menjelaskan juga bagaimana cara menyusun anggaran dalam sebuah tabel untuk tahun yang akan datang. Nah, dalam menyusun sebuah anggaran, sepatutnya kita tahu apa sih yang dimaksud dengan anggaran tersebut. Nah, dari beberapa kesimpulan yang kita ambil bahwa kita menyimpulkan anggaran adalah sebuah perencanaan dalam perusahaan atau organisasi yang disusun pada periode yang sudah ditentukan. Lalu penganggaran perusahaan adalah suatu hal yang dilakukan secara rutin, jadi ada periode jangka waktunya. Dalam perusahaan, anggaran adalah bentuk perencanaan sebagai upaya mengestimasikan keuangan perusahaan. Tentunya anggaran memiliki peran penting sebagai bentuk pemantauan laju pertumbuhan ekonomi internal di dalam perusahaan tersebut. Nah, dalam anggaran ini terdapat dua macam anggaran. Yang pertama ada anggaran operasional dan juga anggaran keuangan. Yang pertama anggaran operasional yang dijelaskan oleh teman saya. Untuk yang pertama, anggaran operasional. Anggaran operasional merupakan salah satu biaya yang terpenting dalam pelaksanaan proyek perusahaan. Perusahaan tidak akan berjalan jika tidak adanya biaya operasional. Apa sebenarnya anggaran operasional? Anggaran operasional adalah biaya pengeluaran perusahaan yang digunakan untuk menjalankan dan mengelola bisnis perusahaan. Biaya ini merupakan salah satu sumber daya utama semua perusahaan. Anggaran ini juga biasanya disebut sebagai biaya dalam mengoperasikan perangkat, mesin atau peralatan. Anggaran operasional juga bisa menjadi salah satu indikator perusahaan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan selanjutnya seperti master budget perusahaan. Pengeluaran untuk biaya operasional yang rendah bisa menjadi salah satu pertanda bahwa perusahaan sudah mencapai efisiensi. Hal ini bisa dilihat jika operasional yang rendah dengan output yang tetap atau bertambah, maka perusahaan berhasil melakukan efisiensi terhadap bisnis perusahaan. Anggaran operasional terdiri dari 11 komponen penting. Yang pertama anggaran penjualan, dan akan turun lagi ke anggaran produksi, dan selanjutnya anggaran pembelian bahan baku, anggaran TKL, anggaran overhead, anggaran persediaan akhir barang jadi, anggaran HPP, anggaran biaya pemasaran, anggaran biaya riset dan pengembangan, anggaran biaya administrasi, dan anggaran laporan laba rugi. Untuk yang kedua adalah anggaran keuangan. Anggaran ini merupakan salah satu hal yang terpenting dalam sistem perencanaan master budget perusahaan. Ini merupakan anggaran yang berisi terkait perkiraan dan taksiran terhadap proses produksi dan kegiatan yang akan dilakukan perusahaan pada musim atau periode tertentu. Perusahaan menggunakan anggaran keuangan untuk menunjukkan arus kas perusahaan dan posisi keuangan dengan kegiatan-kegiatan usaha yang terencana. Anggaran keuangan menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang ingin dicapai. Untuk itu, di dalam proses penyusunannya diperlukan personel yang memahami berbagai informasi yang relevan dengan penganggaran pada keuangan. Dalam anggaran keuangan terdapat anggaran kas dan anggaran neraca, yang mana keduanya merupakan bagian yang saling melengkapi. Untuk penyusunan konsep akan dijelaskan oleh teman saya. Penyusunan konsep anggaran penjualan dapat dikatakan mencakup segala kegiatan di bidang penjualan. Komponen konsep anggaran penjualan terdiri dari yang pertama ada dasar-dasar penyusunan anggaran. Yang pertama, caranya adalah menyusun tujuan dari perusahaan tersebut. Setelah menyusun tujuan dari perusahaan tersebut, kemudian kita menyusun strategi apa yang akan dijalankan oleh perusahaan, dan kemudian menyusun forecast penjualan. Yang selanjutnya ke tahap yang kedua, yaitu menyusun sebuah anggaran penjualan dan anggaran lain yang terkait dengan penjualan. Ini yang pertama ada anggaran promosi, ataupun dapat disebut dengan kata lain anggaran advertensi. Yang kemudian anggaran biaya-biaya penjualan. Kemudian ada rencana pemasaran juga. Nah, setelah mengetahui apa sih yang dimaksud dengan anggaran dan juga beberapa macam mengenai anggaran,
Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menyusun sebuah anggaran. Dari beberapa banyak anggaran, di sini saya mengambil satu anggaran, yaitu sebuah anggaran penjualan, yang mana datanya saya ambil dari tugas video yang telah disampaikan oleh Pak Fatur Forman pada pertemuan yang kelima. Jadi di sini kami telah mengambil sebuah data yang mana kita telah menyusun sebuah data dari CV FZM yang setiap tahunnya menghasilkan atau memproduksi 3 jenis produk. Yang pertama ada produk Gucci, Vase, dan juga pot, dengan harga penjualan Gucci per unitnya ada 200.000. Dan kemudian Vase dengan penjualan harga per unitnya ada 100.000. Kemudian ada pot, harga penjualan per unitnya ada sebesar 85.000. Nah, dari tabel yang telah kita siapkan ini, kita akan menyusun sebuah anggaran penjualan untuk mengetahui berapa sih jumlah unit yang akan kita jual di tahun yang akan datang, yaitu tahun 2020, dan berapa sih jumlah anggaran untuk memproduksi sebanyak unit tersebut. Nah, jadi setelah adanya tabel ini, kita membuat sebuah tabel terlebih dahulu, membuat tabel baru. Kita ambil dari salah satu produknya, nanti kita implementasikan kepada 3 produk yang telah dihasilkan oleh CV FZM tersebut. Nah, di sini kami mengambil dari produk Gucci dari tahun 2014 sampai tahun 2019 dengan penjualan sejumlah 1.730 unit. Nah, kemudian kita cari X-nya, yaitu kita terapkan min 5, min 3, min 1, 1, 3, dan 5. Dari mana sih X tersebut? Nah, karena kita menggunakan metode least square, maka dan juga tahun yang kita gunakan ada 6 maka datanya adalah data genap. Nah, sudah dipastikan bahwa data genap X-nya menggunakan data yaitu min 5, min 3, min 1, 1, 3, dan juga 5. Nah, dari data tersebut kita terapkan ke dalam tabel yang baru, yaitu di kolom X. Kemudian kita mencari XY. Dari mana sih XY tersebut? XY merupakan perkalian dari penjualan dengan kolom X, yaitu 273 pada tahun 2018 kita kalikan dengan min 5, dan kemudian dengan jumlah total XY sebesar 116. Kemudian ada di X kuadrat. Kolom X kuadrat adalah dari hasil kuadrat di kolom X tersebut dengan jumlah 70. Kemudian setelah kita membuat sebuah tabel tersebut, kita mencoba untuk membuat sebuah anggaran pada tahun 2000, membuat estimasi berapa sih unit yang akan kita hasilkan di tahun selanjutnya. Yang pertama kita cari A-nya dulu atau konstantanya dulu. Konstanta ini caranya kita ambil dari penjualan. Penjualan ini jumlah dari penjualan tersebut. Dari tabel ini kita dapat mendapatkan sebuah jumlah sebanyak 1.730. Kemudian kita bagi dengan 6. Kenapa kita bagi 6? Karena data pada tabel tersebut dimulai dari tahun 2014 sampai 2019, yang artinya ada 6 tahun histori datanya. Nah, setelah kita bagi 6 menghasilkan dengan hasil 288,33. Nah, A-nya untuk konstantanya sudah ketemu, 288,33. Setelah mendapatkan jumlah dari A-nya, kita mencari B atau koefisiensi regresinya. Bagaimana sih caranya? Nah, dalam koefisiensi regresi ini kita caranya jumlah dari XY tadi kita bagi dengan 70 jumlah dari X. Kemudian dari data tersebut, dari data yang kita ambil ini menemukan jumlah 1,657. Nah, setelah ketemu dari konstanta dan juga koefisien regresinya, maka kita cari untuk estimasi unit yang akan kita produksi di tahun selanjutnya atau tahun 2020. Dengan caranya Y di tahun 2020 dengan cara A plus B kali X, di mana A adalah konstanta ditambah koefisien regresi dikali tahun yang akan datang. Nah, dari tabel ini dapat kita ambil yaitu konstantanya 288,33 ditambah 1,657 dikali 7. Kenapa 7? Karena pada tahun 2020 adalah tahun yang ke-7 setelah urutan tahun 2014 sampai 2019 adalah 6 tahun,
Di tahun selanjutnya, tahun 2020 adalah tahun ke-7 yang mendapatkan hasil 299,929 yang kita bulatkan atau kita estimasikan di tahun 2020 akan mencapai 300 unit. Nah, begitulah caranya menyusun sebuah anggaran dengan metode least square. Selanjutnya, untuk produk fast dan pot, caranya sama seperti itu. Kita buat sebuah tabel baru, kita terapkan X-nya, kita cari XY-nya, kita cari X kuadratnya dengan cara yang sama. Kemudian kita implementasikan ke rumusnya Y 2020 sama dengan A plus B kali X. Nah, dari ketiga produk tersebut kita telah menghitungnya bahwa untuk anggaran tahun 2020 itu berapa sih? Nah, di sini kita membuat sebuah tabel. Kita membuat 3 produk dan kita bagi menjadi 4 dalam 1 tahun. Kenapa 4? Karena kita mengambil dalam jangka waktu triwulan. Dalam artian di setiap tahunnya ada 4 triwulan, jadi 1 tahun terdapat 4 triwulan atau 3 bulan. Nah, di Guci ini di triwulan 1 mendapatkan 75 unit atau dapat memproduksi sebanyak 75 unit. Kenapa? Karena sesuai dengan penjemuran kita tadi, pencarian unit, estimasi unit yang pertama kita tadi ada 300 kita bagi 4 triwulan, berarti per triwulannya ada 75 unit. Dengan kita kemudian untuk jumlah estimasi anggaran yang kita keluarkan untuk triwulan yang pertama ada 15 juta. Kok bisa 15 juta? Karena harga dari setiap unitnya di produk Guci adalah 200.000. Jadi di triwulan yang pertama estimasi produknya menghasilkan 75 unit dikali 200.000 rupiah yang menghasilkan 15 juta. Nah, kemudian kita teruskan sampai triwulan yang keempat dan jumlahnya kita menghasilkan sebanyak 60 juta di produk Guci. Kemudian di produk Fast juga sama, ada 250 unit sesuai dengan penjumlahan atau estimasi kita yang telah kita susun seperti di produk Guci tadi. Kita menghasilkan sebanyak 250 unit pada tahun 2020. Kemudian kita estimasikan untuk anggaran yang akan datang. Berapa sih anggarannya? Kita 250 kita bagi menjadi 4 triwulan. Berarti dalam triwulannya 1 triwulan kita menghasilkan kurang lebih 62,5 unit. Nah, kemudian untuk jumlah anggaran pada triwulan yang pertama di produk Fast kita menghasilkan sebuah anggaran atau estimasi anggarannya adalah 6.250.000. Kok bisa 6.250.000? Seperti yang pertama tadi di produk untuk Guci, kita kalikan jumlah triwulan yang pertama, unit triwulan yang pertama ada berapa, kita jumlah dikalikan dengan harga per unitnya. Nah, pada triwulan yang pertama menghasilkan 62,5 unit, kita kalikan harga per unitnya ada 100.000. Jadi untuk triwulan yang pertama estimasi penggunaan anggaran atau anggaran penjualannya adalah 6.250. Kemudian kita terapkan juga di untuk Fast. Jadi pada tahun 2020 kurang lebih anggaran di tahun tersebut untuk produk Fast adalah 25 juta. Terus kemudian kita implementasikan juga seperti sama di produk Guci dan juga Fast. Kita implementasikan di produk pot, menghasilkan sebuah estimasi anggaran sebanyak 29.750.000. Nah, dari ketiga produk tersebut di tahun 2020 ini kita jumlahkan seluruhnya menghasilkan 114.750.000. Nah, itulah penyusunan anggaran kita di tahun 2020. Jadi penyusunan anggaran di tahun 2020 menghasilkan estimasi kurang lebih biaya sebanyak 114.750.000 dengan jumlah produk Guci sebanyak 300 unit, kemudian di produk Fast sebanyak 250 unit dan juga di produk pot ada 350 unit. Nah, itulah caranya bagaimana kita dapat menyusun sebuah anggaran untuk estimasi di tahun yang berikutnya. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan anggaran dan juga itulah caranya untuk menyusun anggaran. Di sini tadi kami menggunakan metode least square. Sebenarnya ada beberapa metode yang bisa digunakan karena sesuai dengan tugas yang diberikan, jadi kami menggunakan least square
dalam metode penyusunan anggaran penjualan ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata, perbuatan dan kurang memahami, nanti bisa ditanyakan kepada kita sendiri, bisa japri ke WA saya atau WA Kevin Donavan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.